Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Puji syukur yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat mendiskusikan hasil diskusi kita yang kita angkat judul sebagai prinsip dasar ekonomi Islam. Terlebih dahulu, nama saya Anizati dan kedua rekan saya Devi Maria Putri dan Elvita Fitriani. Dosen pengampu Yogi Imam Perdana LCMAG. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar ekonomi Islam. Sebelumnya, apakah prinsip ekonomi dan ekonomi Islam itu? Secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Grek, oikos atau rumah tangga, dan nomos atau aturan. Jadi, secara bahasa, ekonomi berarti aturan rumah tangga. Secara istilah, aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara. Di sini yang dimaksud dengan menyelenggarakan kebutuhan manusia seperti pangan, papan, serta kebutuhan lainnya. Baik, next. Adapun ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut al-iqtisad al-islami. Dalam surat An-Nahl ayat 16 surat ke-9 dan Quran surah Al-Luqman 1 surat ke-32. Al-iqtisad secara bahasa berasal dari kata al-qasdu yang berarti pertengahan atau berkeadilan. Al-qasdu juga berarti sederhana. Sederhana yang dimaksud ya terpenuhinya pangan, papan, dan sejenisnya. Jalan yang lurus, dekat, dan kuat ekonomi disebut al-iqtisad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Yang dimaksud di sini pengaturan soal-soal penghidupan manusia yaitu tidak berkehidupan yang boros atau berfoya-foya. Sesuai dengan firman Allah, Quran surah An-Nahl ayat 9. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jabar walau syaa lahadakum ajmain, yang artinya, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus dan diantaranya ada jalan yang menyimpang, dan jika Dia menghendaki tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Allah itu Maha Adil menerangkan jalan yang lurus kepada umatnya yang memenuhi aturan dan meninggalkan larangannya. Dan Quran surah Al-Luqman ayat 32 yang artinya, dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Next. Menurut A'am Saifuddin, secara filosofis, ekonomi Islam berasaskan 3 asas. Pertama, dunia semesta adalah milik Allah yang menciptakan seluruhnya untuk manusia. Yang dimaksud di sini yaitu Allah menciptakan langit, bumi, tanah, dan tanaman sejenisnya. Semua itu berguna bagi manusia. Kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, pencipta segala makhluk, dan semua yang Dia ciptakan tunduk kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Yang dimaksud di sini tiada Tuhan selain Allah. Next. Keimanan atau tauhid. Keimanan tauhid itu yaitu hanya menyembah kepada Allah dan hanya percaya kepada Allah.
Dan kedua, kenabian atau nubuwah. Dan ketiga, pemerintahan khilafah atau ulil amri. Sedangkan menurut Umar Chapra tahun 2000 dan Indri tahun 2015, nilai dasar ekonomi Islam adalah mencakup 5 hal. 1. Keimanan, 2. Kenabian, 3. Pemerintahan, 4. Pertanggungjawaban, 5. Keadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elvita Fitriani. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Fitriani. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan ekonomi. Menurut Umar Chapra, tahun 1992, berpendapat bahwa ekonomi Islam diarahkan untuk yang pertama, mewujudkan tujuan syariah, maqasid syariah, yaitu pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh dengan sumber yang baik. Yang ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Adapun azas-azas hukum ekonomi Islam. Yang pertama, menyediakan kesulitan dan tidak memberatkan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, menyediakan beban, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 101, Quran surat Al-Baqarah ayat 185, dan surat An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, ditetapkan secara bertahap, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, Quran surat An-Nisa ayat 43, dan Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 2, serta mewujudkan keadilan yang merata, yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan Quran surat An-Nisa ayat 135. Selanjutnya, ciri khusus ekonomi Islam. Yang pertama yaitu filosofi kepemilikan. Sebagaimana dalam Al-Quran menegaskan bahwa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai redaksi ayat-ayat yang menegaskan hal itu, menekankan pada kebesaran, keagungan, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 4. Yang kedua, filosofi Khalifah Ali-Ardi, yang menegaskan bahwa jika semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sesungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya. Yang ketiga, filosofi harta dan mencarinya, yakni kecintaan kepada kesenangan dunia adalah naluri manusia, sehingga manusia pasti ingin memiliki hal tersebut. Yang keempat, filosofi distribusi harta. Dalam mengelola harta, beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi arahan, yaitu kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebangkitan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92. Yang kelima, filosofi larangan dalam ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi arahan bahwa ada hal-hal prinsip yang dilarang dalam ekonomi. Pertama adalah larangan terhadap riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang riba agar tidak ada dalam kegiatan perekonomian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.